Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membahas kisi-kisi soal ujian sekolah tahun 2022. Langsung saja soal yang pertama, indikatornya adalah tentang menentukan hasil operasi campuran bilangan berpangkat. Poin yang harus digarisbawahi di sini adalah hasil operasi campuran. Soalnya nanti bisa diperkirakan kurang lebih berupa bilangan berpangkat yang di dalamnya ada operasi mungkin kali, tambah, bagi, atau kurang, dan yang diminta ada hasilnya. Jadi harus dihitung sampai hasil perpangkatannya. Sebagai contoh soal yang sederhana, di sini ada hasil dari 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 13. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat perpangkatan. Ketika bilangan pokoknya sama, perkalian bilangan perpangkat adalah pangkatnya jumlahkan 8 tambah 7, kemudian karena pembagian berarti dikurangi 13. 8 tambah 7 15, kurangi 13 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, di sini jangan berhenti di 3 pangkat 2 karena di sini di indikatornya hasil operasi. Berarti kita harus selesaikan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk nomor 2, membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Ini juga dari kalimat indikatornya membedakan. Jadi nanti bentuk soalnya kurang lebih manakah di antara bentuk berikut yang merupakan bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Untuk contoh ini yang A bentuk akar, karena ini bilangan irasional ya, tidak bisa kita cari bilangan rasional yang A kali A hasilnya 2 kuadrat, bilangan kuadrat yang hasilnya 2, tidak ada bilangan rasional untuk itu, sehingga ini namanya irasional bentuk akar. Kemudian yang B, sini alternatif penyelesaiannya A dan C bentuk akar, B dan D bukan bentuk akar. Kenapa B dan D bukan? Karena B itu akar 16, ini bukan bentuk akar karena masih bisa diselesaikan. Ini sama dengan 4, kali ini juga sama dengan 5 tambah 1 berarti 6. Itu berupa bilangan biasa, bilangan rasional ya. Untuk soal ketiga, menyederhanakan operasi bentuk akar. Contoh soalnya, bentuk sederhana dari akar 18 ditambah 2 akar 8 dikurangi akar 50. Di sini kompetensi yang diuji adalah yang pertama menyederhanakan bentuk akar, yang kedua menyederhanakan operasinya. Operasi bentuk akar. Penyelesaiannya untuk akar 18 seperti yang sudah pasti kalian pahami ya, dikuasai, pernah dipelajari. Akar 18 itu akar 9 kali 2. Kita buat perkalian di mana salah satunya harus berupa bilangan kuadrat. Supaya nanti akar 9 itu 3 akar 2. Akar 8 kita sederhanakan 4 kali 2, akar 4 itu 2, jadi 2 akar 2. 50 itu 25 kali 2, akar 25 itu 5. 5 akar 2. Sehingga nanti ini menjadi 3 akar 2, ini 2 kali 2, jadi 4 akar 2, ini 5 akar 2. Ketika bilangan bentuk akarnya sudah sama, maka sederhanakan dengan menjumlahkan koefisiennya. 3 tambah 4, 7, 7 kurangi 5, 2. Hasilnya adalah 2 akar 2. Mudah ya. Soal yang keempat, menyelesaikan notasi ilmiah atau bentuk baku dari berbagai permasalahan nyata yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Sebenarnya ini rada susah diprediksi ya. Soalnya nanti akan seperti apa atau soal tentang apa ya. Karena ini banyak contohnya ya. Tetapi satu yang bisa diprediksikan adalah ini pasti soalnya berbentuk soal cerita yang di dalamnya ada tentang
notasi ilmiah atau bentuk baku, penulisan bentuk baku ya. Oke, sebagai gambaran ini contoh soal tentang sebuah molekul berdiameter 10 pangkat negatif 3. Luas bidang molekul tersebut adalah, ini kan kita harus tahu bahwa molekul itu berbentuk bola ya, sehingga luasnya adalah luas bola 4VR kuadrat. Tinggal kita kalikan saja 4V. Nah, tapi di sini hati-hati, R-nya adalah setengah dari 10 pangkat negatif 3 atau 0,5 kali 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan. Jadi 4V kali 0,25, 0,5 kuadrat itu 0,25, 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan itu 10 pangkat negatif 6. 4 kali 0,25 itu 1, sehingga tetap 10 pangkat negatif 6 ya, V, 10 pangkat negatif 6 V cm persegi. Soal yang ke-6, menentukan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Rumus dasarnya jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Contoh, jika 5X kuadrat tambah 20X kurangi 6 sama dengan 0, maka X1 tambah X2, ini A-nya 5, B-nya 20, C-nya negatif 6. Jadi B-nya 20 berarti negatif dari 20 per A-nya 5. Jadi kuncinya di sini ya, rumusnya harus ingat. Negatif B per A ya. Jadi negatif 20 per 5 sama dengan negatif 4. Tanpa harus menghitung X1 berapa, X2 berapa. Nah, berbeda dengan soal nomor 5. Nih, kalau soal nomor 5 menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, ini harus dicari X1 dan X2. Contohnya, X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Untuk mencari penyelesaiannya atau akar-akarnya, kita faktorkan. Kita cari bilangan yang dikalikan itu hasilnya negatif 10, tetapi dijumlahkan positif 3. Pasti bilangannya adalah positif 5 dan negatif 2. Positif 5 kali negatif 2, negatif 10. Positif 5 dikurangi 2 atau ditambah negatif 2, jadi positif 3. Ketika faktornya sudah ketemu seperti ini, tinggal masing-masing sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0, atau X kurangi 2 sama dengan 0. Yang ini X sama dengan negatif 5, yang ini X sama dengan 2. Ya, silakan dipelajari contoh-contoh lain di buku sumber atau buku catatan atau sumber-sumber lainnya yang ada yang kalian miliki. Oke. Untuk nomor 7, indikatornya adalah menentukan fungsi kuadrat dari sebuah grafik. Di sini ada contohnya. Di sini lihat indikatornya menentukan fungsi kuadrat dari sebuah grafik. Grafik fungsi kuadrat itu pasti bentuknya adalah kurva parabola ya, di mana ada titik potong dengan sumbu X di sini 0 dan 5. Kemudian ada titik minimumnya di sini, ini terbuka ke atas. Kalau yang ini mungkin ada yang terbuka ke bawah, tapi karena ini terbuka ke atas pasti A-nya positif. Jadi ini adalah jawabannya merupakan grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat kurangi 5x. Tadi karena titik potong dengan sumbu x-nya 0 dan 5. Untuk cara detailnya silahkan dibuka di buku sumber, buku paket yang dibagikan ada di situ ya, tentang grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya nomor 8, menentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat. Ini juga selama rumus dasarnya ingat pasti gampang. Persamaan sumbu simetri untuk fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c adalah x sama dengan negatif b per 2a. Contoh, sumbu simetri fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurangi 5x adalah x sama dengan negatif
B-nya negatif 5, A-nya 1. Jadi negatif dari negatif 5 per 2 kali 1. Negatif dari negatif itu positif 5 per 2. Ya. Jadi 5 per 2 atau 2,5. Itu sumbu simetrinya. Jadi sekali lagi di sini persamaannya ini X sama dengan negatif B per 2. Ya, mudah-mudahan kalian ingat lagi. Selanjutnya nomor 9 tentang menentukan bayangan yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Ini juga rumus dasarnya simple untuk kalau terhadap sumbu Y. Bayangan titik X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah negatif X, Y. Yang berubah X-nya ya, jadi negatif. Contoh, kalau titik 10,7 direfleksikan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah negatif 10,7. Next, nomor 10. Menentukan pasangan segitiga yang kongruen. Contohnya ada di sini layang-layang ABCD dengan titik potong diagonalnya E. Ada berapa segitiga yang kongruen di sini? Berapa pasang? Karena di indikatornya adalah pasangan segitiga yang kongruen. Pasangan yang pertama adalah segitiga ABE kongruen dengan CBE. Jelas ya, kelihatan ya. Sama bentuk dan ukuran. Yang kedua, ADE dengan CDE. Dan yang ketiga, ADB ABD dengan CBD. Ada 3 pasang berarti ya. Nomor 11, menentukan pasangan sisi yang bersesuaian dari 2 buah segitiga yang kongruen. Ini diambil dari contoh soal latihan ulangan. Di sini ada di soalnya PG kompleks di kisi-kisinya. Nah, ini kurang lebih nanti PG kompleks itu seperti ini, ada 1, 2, 3, 4. Nanti yang mana yang benarnya ya? Yang pertama, AC sama dengan DC, betul, diketahui kan? AB sama dengan DE juga diketahui. Yang ketiga, BC sama dengan EC diketahui. Yang keempat, sudut B sama dengan sudut E, itu sama dengan 90, itu belum tentu. Jadi B sama dengan E sudutnya betul, tetapi 90-nya belum tentu 90, nggak ada tandanya ya. Jadi yang bisa kita pastikan benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya A. Begitu. Lanjut nomor selanjutnya, menentukan panjang salah satu sisi dari kesebangunan 2 segitiga. Ini untuk nomor soal 12 dan 14. Jadi ini menggunakan perbandingan ya, dengan objeknya segitiga, kita harus bisa menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui. Contoh soalnya misalkan ini ada sebuah segitiga ABC dengan DE sejajar AB. Di sini diketahui panjang CD 4 ya AD 2, AB 12, ditanya DE. Oke. Kita coba gambar. Di gambarnya kita tuliskan AB 12 tadi ya. AD 2, CD 4. Ditanya DE. Bagi yang ingin lebih terlihat jelas, pisahkan saja segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil, ABC dengan DEC, seperti ini. Perbandingannya AB dengan DE, AC dengan DC. Masukkan angka-angkanya, AB 12, DE belum ada, AC 6, DC 4. 6 itu dari 4 tambah 2 ya. Sehingga DE sama dengan 12 kali 4 dibagi 6, 8 cm. Oke, selanjutnya nomor 15. Indikatornya adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan kesebangunan.
Kalau indikator tentang menyelesaikan masalah sehari-hari pasti bentuknya bentuk soal cerita. Ya, sebagai contoh ini ada sebuah gambar, di sini ada seorang dengan tinggi 160 cm, ada bayangannya. Nanti yang ditanyakan bayangannya, di dekatnya, di sampingnya ada sebuah pohon dengan tinggi 8 meter, panjang bayangannya 6 meter. Ini tinggal kita bandingkan ya, pakai perbandingan kesebangunan. Tinggi orang berbanding tinggi pohon 1,6, 160 cm itu 160 cm ya ubah ke meter, berarti bagi 100. 1,6 banding 8 harus sama dengan X banding 6. X itu untuk bayangan, panjang bayangan orang ya. Kali silang, X sama dengan 1,6 kali 6 dibagi 8. 1,6 kali 6 itu 9,6 dibagi 8 itu 1,2 meter. Jadi jawabannya D. Ya. Nanti soal ceritanya ya tentang apa ya? Pasti ya tentang seputar kesebangunan ya. Mudah-mudahan mudah ya. Oke, nomor 17 tentang menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan volume tabung. Kita hanya menuliskan saja rumus dasarnya ya, karena ini materi yang baru, termasuk baru dipelajari dan sudah beberapa kali ya, bahkan dari SD juga sudah dipelajari. Volume tabung VR kuadrat T. Nomor 18 tentang luas selimut kerucut L sama dengan VRS. Nomor 16 luas selimut tabung L sama dengan 2 VRT. Luas permukaan bola tadi sudah dicontoh 4 VR kuadrat. Ya. Nomor terakhir, nomor 20, menyelesaikan masalah perbandingan volume bola. Pasti kurang lebih di sini soalnya ada 2 buah bola dengan ukuran berbeda. Ditanya berapa perbandingannya, perbandingan volumenya maksudnya. Ketika bola memiliki jari-jari R1 dan R2, 2 buah bola ya, maka perbandingan volumenya R1 pangkat 3 berbanding R2 pangkat 3. Jadi tinggal perbandingan jari-jarinya aja pangkatkan 3. Jadi contoh kalau bola besar, bola kecil misalkan jari-jarinya 10 cm, bola yang besar jari-jarinya 20 cm, berarti tinggal 10 pangkat 10 banding 20 itu 1 banding 2 ya, berarti 1 pangkat 3 berbanding 2 pangkat 3 ya, jadi tinggal jari-jarinya pangkatkan 3. Oke, di sini tidak perlu contoh soal ya, karena ini relatif mudah, tinggal masalahnya hanya keterampilan menghitung dan memahami maksud soal. Kalau soal itu soal cerita ya. Oke, demikian untuk pembahasan singkat tentang kisi-kisi ujian sekolah tahun ini. Mudah-mudahan bisa membantu kembali mengingat dan menguatkan apa yang sudah Anda pelajari. Mudah-mudahan US-nya berjalan lancar dan hasilnya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.